Singa yang terluka. Di negeri yang jauh, hiduplah Estelle sendirian. Dia tidak terlalu ingat orang tuanya, dan dia tinggal di peternakan ini, di mana dia mengembalakan ternaknya dan mencari nafkah dengan menjual susu, mentega, dan daging. Suatu sore, saat dia berada di hutan, di petak tempat sapi-sapinya sedang merumput, datang ke sini kalian semua. Aku tidak pernah mendengar singa di sini sebelumnya. Kita harus segera pulang. Tunggu sebentar. Singa itu terdengar seperti kesakitan. Kita tidak bisa meninggalkannya. Kalian tunggu di sana ya. Kakak! Kakak! Kakak, 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 kakak! Estelle pergi memeriksa singa itu. Dia menemukan singa itu duduk dengan sedih di bawah pohon. Astaga, kasihan. Biar ku bantu singkirkan ini. Tapi ingat ya teman, aku penolongmu, bukan makananmu. Sekarang ingat, duri tidak akan sakit. Aku penolongmu, bukan makananmu. Biarkan aku mencuci lukamu ya. Dan dengan herbal ini kau akan baik-baik saja. Tidak apa-apa teman. Hati-hati. Estelle senang bisa membantu singa yang terluka itu. Dia kembali ke tempat dia meninggalkan sapi dan tidak ada satupun yang terlihat. Kok. Di mana kalian? Daisy? Buttercup? Lina? Kemana mereka pergi? Estelle mencari kemana-mana dan dia tidak bisa menemukan mereka. Setahun berlalu. Margot? Bagaimana sapi kita bisa hilang begitu saja? Apakah itu singa yang sama di hutan ini? Dia tampaknya berada dalam masalah lagi. Kasihan. Sekarang kalian semua di sini ya. Aman, oke? Aku akan segera kembali. Estelle berlari ke arah raungan itu dan segera menemukan singa itu tergeletak kesakitan di bawah pohon. Wajah hewan malang itu tergores dan berdarah. Halo teman baik. Apa yang telah terjadi? Kau ingat aku? Aku adalah penolong, bukan makan malam. Bisakah aku melihatnya? Oh, ini buruk sekali. Seperti sebelumnya, Estelle membasuh luka singa dan mengoleskan salep. Hewan itu segera terbebas dari rasa sakit. Tapi ketika Estelle kembali, di mana dombaku? Margot! Kemarilah! Philip! Kanu! Estelle mencari kemana-mana, tapi dia tidak menemukan tanda tentang kambing dan dombanya. Ini keterlaluan. Aku tidak akan meninggalkan hutan ini sampai aku menemukan hewanku. Estelle pulang dan memberi makan ayam dan babi. Lalu kembali ke hutan untuk bermalam di sana dan mencari kambing dan domba kesayangannya. Dia memanjat pohon yang berbeda untuk melihat sampai akhirnya sangat gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia menetap di atas pohon ek besar untuk malam itu. Apa? Siapa itu? Saat matahari terbit dengan indah. Singa? Apa yang terjadi di sini? Ketika singa sudah tak terlihat, dia mengetuk batu dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah megah. Dia merapikan tempat itu dan mengambil makanan lezat yang disimpan di atas meja. Dan kemudian sebelum matahari terbenam, dia naik ke pohon lagi. Ini berlanjut selama 3 hari. Akhirnya, Estelle memutuskan sudah waktunya untuk mendapatkan jawaban.
Hah. Oh, jadi kau yang mengunjungi istanaku selama 3 hari terakhir? Aku tidak terkejut. Ada apa denganmu dan singa? Ikut denganku. Aku Pangeran Ferocer dari kerajaan yang jauh. Ayahku telah mengalahkan raksasa ini dalam pertempuran, dan sebagai balas dendam, dia menculikku. Dia memantraiku agar aku menjadi singa di siang hari dan bisa mendapatkan kembali bentuk asliku hanya di malam hari. Saat kau membantuku, raksasa itu sangat marah sehingga dia menculik hewan-hewanmu. Dia menahan mereka di sarangnya di Gunung Hitam. Itu hanya bisa dilihat pada siang hari dan aku tidak bisa memanjatnya sebagai singa. Aku akan ke sana. Tapi sebelum itu, apa ada cara mematahkan mantramu? Mantel emas, dibordir oleh seikat rambut emas dari saudari kembarku. Tapi mantra itu membuat mereka melupakanku. Bagaimana aku mendapatkan mantel itu? Akan kudapatkan untukmu. Benarkah? Negaraku sangat-sangat jauh. Aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku perlu tempat untuk memelihara ayam, babi, dan angsaku agar mereka dirawat dengan baik. Oh, tinggalkan mereka di sini. Aku janji untuk melindungi mereka dan merawat mereka. Sang pangeran memberitahu Estelle jalan ke negaranya. Dia melakukan perjalanan lama dan akhirnya dia mencapai istana. Kau akan pergi kemana, Nona muda? Aku seorang yatim piatu yang miskin dan aku sedang mencari pekerjaan. Tolong biarkan aku masuk. Kita tidak bisa membiarkan. Siapa di sana, Brinkley? Nyonya, aku sedang mencari pekerjaan. Tolong, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa mengembalakan hewan, aku tahu cara menyembuhkan hewan yang terluka, dan aku bisa... Ya, kita membutuhkan seseorang di Istal. Baiklah, masuklah. Estelle mendapatkan pekerjaan di istana. Dia tulus, pekerja keras, dan sopan, sehingga semua orang segera menyukainya. Dia juga cerdik mengamati bahwa hidangan favorit raja adalah bubur. Dan sang putri suka berdandan dan mengikat rambut emasnya yang tebal dengan gaya yang berbeda. Jadi, bisakah aku membuatkan bubur untuk raja pagi ini, Tuan? Aku telah membawa susu segar untuk itu. Baiklah, Estelle. Tentu saja. Dalam buburnya, Estelle mencampurkan madu mawar spesial yang lezat yang hanya ditemukan di negaranya. Bubur sudah siap. Silakan dicicipi, Tuan. Astaga, ini yang paling enak yang pernah kumakan. Aku yakin Raja akan menyukainya. Faktanya, Raja punya delegasi yang akan datang besok. Mungkin kau bisa memasak ini untuk sarapan? Aku akan dengan senang hati melakukannya. Bisakah aku juga membawakan ini ke kamar putri? Tentu. Sarapanmu yang mulia. Aku suka sekali melihat caramu menata rambutmu. Terima kasih banyak. Bisakah kau menyisir rambutku seperti itu? Ada delegasi yang datang besok, dan aku ingin tampil terbaik. Tentu saja yang mulia. Estelle memasak bubur dan menyisir rambut sang putri. Rombongan terkesan, dan raja serta putri sangat senang dengan Estelle. Mintalah hadiah, sayangku. Maafkan aku yang mulia. Hadiah yang aku minta ini sedikit aneh, tapi aku jamin itu untuk tujuan yang baik. Aku ingin hidupku diampuni. Ya ampun, sekarang aku sungguh penasaran. Jangan takut, sayangku, aku percaya kau. Beritahu aku. Aku ingin mantel yang terbuat dari emas, bersulam dengan seikat rambut emas putri. Dan kemudian bisakah aku membawa resimen pasukanmu selama beberapa hari? Itu memang aneh. Tapi janji adalah janji. Aku yakin kau juga berpikir begitu, anakku. Iya, ayah. Janji adalah janji. Dengan senang hati aku akan memberinya seikat rambutku. Sang putri membawa mantel itu ke Gunung Hitam. Siapa yang berani masuk ke tempat tinggalku? Estella yang membawakan keinginan hatimu. Mantel yang terbuat dari emas bersulam dengan seikat rambut emas. Benarkah? Oh, itu indah. Tunggu sebentar. Kau adalah gadis yang... Membantu Pangeran Singa?
Iya, tapi sekarang syaratmu terpenuhi, kan? Aku tidak ingin membebaskan pangeran dari kutukannya. Ambil kembali mantel itu. Maka mungkin kau ingin dikalahkan lagi oleh raja dan juga pasukannya. Mereka mengikutiku ke sini. Tapi pencuri sepertimu yang mencuri sapi, kambing, dan bayi yang tidak bersalah pasti tidak bisa melawan. Jadi kau akan melepaskan pangeran dan sapi, domba, juga kambing kesayanganku. Raksasa pengecut itu melepaskan pangeran dari kutukannya dan juga mengembalikan hewan-hewan Estelle. Terima kasih, Estelle. Aku senang bisa membantu. Sekarang aku harus kembali ke peternakanku. Mungkin kita bisa merawat hewan bersama-sama di istanaku? Pangeran dan Estelle kembali ke istana, di mana saat raja melihatnya, dia mengingatnya sebagai putranya. Seluruh keluarga bersuka cita. Estelle tinggal bersama mereka beberapa saat sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia juga telah jatuh cinta pada sang pangeran. Keduanya menikah dan hidup bahagia selamanya.